Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang lafaz umum dan khusus. Intinya itu, adalah lafaz dalam Al-Quran yang apabila diartikan mempunyai makna yang umum atau banyak atau mempunyai arti luas. Dan khos adalah suatu lafaz dalam Al-Quran yang tidak mempunyai arti luas dan khusus pada satu objek. Bentuk-bentuk am dan khos dalam Al-Quran berfungsi sebagai perintah yang harus dijalankan sebagai seorang mukallaf ataupun larangan yang harus ditinggalkan. Taksis al-am adalah mengeluarkan sebagian lafaz am dengan membatasi makna asal, katanya ke makna khusus. Pengertian lafaz umum. Lafaz umum itu adalah dalam secara bahasa artinya merata, dan secara istilah itu lafaz dalam Al-Quran yang apabila diartikan mempunyai makna yang umum, banyak, atau mempunyai arti yang luas. Sedangkan khusus secara bahasa itu adalah yang mengkhususkan atau menentukan, dan secara istilah adalah suatu lafaz dalam Al-Quran yang tidak mempunyai arti luas dan khusus pada satu objek. Pembagian am. Pertama, am yang tetap dalam keumumannya. Mana Al-Qotan dalam bukunya Qadi Jalaluddin Al-Bakini mengatakan am seperti ini jarang ditemukan, kecuali dalamnya terdapat pengkhususan seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49 dan An-Nisa ayat 176. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, dan Allahu yakullu syai'in alim, dan Allah maha segala sesuatu. Masing-masing ayat tersebut tidak ditaksiskan atau tidak diganti, atau ayat tersebut tidak mengandung kekhususan. Yang kedua, am yang dikehendaki kekhususannya secara pasti, yakni lafaz umum yang disertai oleh korina yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud lafaz tersebut adalah satuan-satuannya. Contohnya firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Kata an-nas di atas adalah nasnya umum, namun yang dikehendaki Allah khusus orang-orang mukallaf. Bentuk lafaz umum dan lafaz khusus. Makna umum mempunyai bentuk-bentuk sigot tertentu yang tidak menunjukkannya. Di antaranya, 1. Kul, seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 dan Quran surat Al-An'am ayat 102. Kullu nafsin dha'iqatul maut, khaliqu kulli syai', searti dengan kul adalah jami'. Yang kedua, lafaz-lafaz mufrad, kata benda tunggal dengan al yang bukan al-ahdiyah, misalnya wal 'ashr innal insana lafi khusr, Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 2, dan wahalallahu al-bai' Al-Baqarah ayat 275. Terbukti keberadaannya, kedua ayat tersebut tertuju pada setiap individu atau beberapa individu secara khusus. 3. Isim nakiro dalam konteks nafi dan nahyi seperti firman Allah, fala taqul lahuma uffi, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya Quran surat Al-Isra ayat 23. Keempat, allati dan allati seperti firman Allah, ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qaul, mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu. Quran surat Al-Ahqaf ayat 18. Yang kelima, semua isim syarat seperti firman Allah, faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Ayat ini menunjukkan umum bagi muslim yang berakal. Kena ismul jins seperti firman Allah, faihhadaril ladzi yukhalifuna an amri, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Quran surat An-Nur ayat 63. Sedangkan lafal khos bentuknya ada beberapa bentuk. Di antaranya, 1. Berbentuk mutlak, yaitu lafal khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, hukum zakat fitrah adalah 1 sok. Kedua, berbentuk khos muqayyad, lafal khas yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, masalah bersuci. Ketiga, berbentuk amr, yaitu kata yang mengandung arti amr atau berbentuk khobar dan hukumnya wajib, seperti firman Allah, wal mutalaqatu yatarabbas, wanita yang ditalak menahan diri, menunggu. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut menunjukkan
kewajiban wanita yang ditalak untuk menahan diri selama 3 kali kurung. Yang keempat, berbentuk nahi, yaitu mengandung arti larangan dan hukumnya haram. Artinya, menghendaki meninggalkan terhadap yang dilarang secara pasti, seperti firman Allah, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut menunjukkan haramnya orang muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Yang keempat, taksis al-am. Jadi taksis al-am adalah mengeluarkan sebagian lafaz am dengan membatasi makna asal katanya ke makna khusus. Taksis al-am dapat dilakukan apabila terdapat dalil atau alasan tertentu sehingga lafaz am tersebut harus dipersempit pengertiannya. Nah, dan menurut Mana Al-Qotan, mukhasis dibagi menjadi 2 macam. Ada mukhasis mustahil, yaitu taksis yang tidak berdiri sendiri, di mana antara am dan mukhasis tidak dipisah oleh sesuatu hal. Mukhasis ini dibagi menjadi 5, yaitu 1. Istisna, pengecualian, 2. Sifat, 3. Syarat, 4. Ghaiyah, pembatasan, dan 5. Badal badil minkul, mengganti sebagian dari keseluruhan. Yang kedua, mukhasis munfasil, yakni kebalikan dari bentuk yang pertama, di mana antara am dengan mukhasis dipisah oleh sesuatu hal, sehingga antara keduanya tidak disebutkan dalam satu kalimat. Taksis kategori ini dapat berupa nas Al-Quran, hadis Nabi, ijma, maupun qiyas. Yang kelima, hukum lafaz am dan khos. Yang pertama, dalalah am antara qat'i dan dani. Pada dasarnya, keumuman lafaz am akan tetap dalam umumannya, sama tidak ada dalil yang dijadikan dasar untuk mentaksisnya. Meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa setiap ada lafaz am, pasti ada dalil yang mentaksisnya. Atas dasar itulah sehingga mereka membuat suatu kaidah, amin illa khusiso, tidak ada lafaz am melainkan selalu ditaksiskan. Yang kedua, adalah lafaz khos. Jumhur ulama sepakat bahwa lafaz khos ini adalah nasyara, menunjukkan kepada dalil qat'i. Artinya, selama lafaz tersebut tidak ada korina yang menunjukkannya kepada makna lain, maka hukumnya tetap qat'i, seperti firman Allah, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi kamu telah pulang kembali, apabila kamu telah pulang kembali. Lafaz Selasa dalam ayat tersebut adalah lafaz khos yang tidak mungkin untuk diartikan dengan makna selain 3 hari. Oleh karenanya, dalalah maknanya adalah qat'iyah dan dalalah hukumnya juga qat'i, pasti. Dan sekian dari saya. Maaf jika banyak kata yang saya salah sebutkan, karena yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.